warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara ini karena kita sedang melakukan sistem pembelajaran online, jadi untuk sementara ini pertemuan kita diganti dengan live video di Zoom ini. Jadi kalian sebelumnya ini lagi ada di mana nih? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Corona, Bu. Ya, jadi udah ngecek kehadiran kalian, kayaknya sekarang hadir semua ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Memiliki semangat untuk belajar walaupun di tengah pandemi corona yang sedang mewabah ini. Jadi di sini Ibu ada nyiapin PowerPoint, jadi nanti untuk siswa-siswa Ibu yang sinyalnya kurang baik atau yang nggak bisa dengar suara atau suaranya putus-putus bisa memperhatikan layar aja ya. Iya, Bu. Di layar kalian muncul? Lagi loading, Muncul, Bu. Oke, muncul. Muncul. Lagi loading. Lagi loading. Saya sudah, Oke, Bu. Muncul, Bu. Jadi sekarang kita mulai pembelajaran hari ini yang walaupun kita di rumah masing-masing, kita masih memiliki semangat untuk melaksanakan pembelajaran matematika hari ini. Jadi selamat datang di pembelajaran online. Jadi untuk seluruh peserta didik yang memiliki masalah koneksi internet yang tidak stabil, sekiranya memperhatikan layar ini agar tidak tertinggal materi. Ini kayak yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Jadi walaupun kalian nggak bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa lihat videonya langsung. PowerPoint-nya langsung. Baik, Bu. Jadi sebelum itu mengenai virus COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Semoga jalur penularan tidak semakin meluas agar kita bisa menjalani kegiatan seperti biasa. Sebelum itu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, selesai. Amin. Jadi, walaupun dengan sistem pembelajaran online ini, kita nggak bisa ninggalin kegiatan literasi yang biasa kita lakukan ya di kelas. Jadi, sekarang karena ini online, nggak mungkin kan kita literasinya baca buku masing-masing. Jadi, Ibu memberikan media untuk literasinya berupa video. Jadi, ini Ibu tampilin videonya, kalian bisa nonton. Wow, nobar. Mana, Bu, videonya, Bu? Ada, Daniel nggak keluar ya? Udah ada, Daniel? Sinyal Daniel mungkin, Bu. Videonya udah mulai. Oke, baru pulang. Oke, sabar Bu. ya. Oke. The square of one side plus the square of the other side is equal to the square of the hypotenuse. In other words, a squared plus b squared equals c squared. This statement is one of the most fundamental rules of geometry and the basis for practical applications like constructing stable buildings and triangulating GPS coordinates. The theorem is named for Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician in the 6th century BC. Known more than 1,000 years earlier. A Babylonian tablet from around 1800 BC had 15 sets of numbers that satisfy the theorem. Some historians speculate that ancient Egyptian surveyors used one such set of numbers, 3, 4, 5, to make square corners. The theory is that
surveyors could stretch a knotted rope of equal segments to form a triangle with sides of length 3, 4, 5. According to the converse of the Pythagorean theorem, that has to make a right triangle, and therefore a square corner. And the earliest known Indian mathematical texts, written between 800 and 600, state that a rope stretched across the diagonal of the square produces a square twice as large as the original one. That relationship can be derived from the Pythagorean theorem. But how do we know that the theorem is true for every right triangle on a flat surface, not just the ones these mathematicians and surveyors knew about? Because we can prove it. We use existing mathematical rules and logic to demonstrate that a theorem must hold true all the time. One classic proof, often used by Pythagoras himself, uses a strategy called proof by rearrangement. Take 4 identical right triangles with side lengths A and B and hypotenuse length C. Arrange them so that their hypotenuses form a tilted square. The area of that square is C squared. Now rearrange the triangles into 2 rectangles, leaving smaller squares on either side. The areas of those squares are A squared and B squared. Here's the key. The total area of the figure didn't change. The areas of the triangles didn't change. So the empty space 1, C squared, must be equal to the empty space in the other, A squared plus B squared. Another proof comes from a fellow Greek mathematician, Euclid, and was also stumbled upon almost 2,000 years later by 12-year-old Einstein. This proof divides one right triangle into 2. That if the corresponding angles of 2 triangles are the same, the ratio of their sides is the same too. So for these 3 similar triangles, you can write these expressions for their sides. B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, berarti. The 2 equations together and simplify to get AB squared plus AC squared equals C squared, or A squared plus B squared equals C squared. Here's one that uses tessellation, a repeating geometric pattern, for a more visual proof. Can you see how it works? Time to think about it. Dark gray square is A squared, and the light gray one is B squared. The one outlined in blue is C squared. Each blue outlined square contains the pieces of exactly one dark and one light gray square, proving the Pythagorean theorem again. And if you'd really like to convince yourself, you could build a turntable with 3 square boxes of equal depth connected to each other around a right triangle. If you fill the largest square with water and spin the turntable, the water from the large square will perfectly fill the 2 smaller ones. The Pythagorean theorem has more than 350 proofs and counting, ranging from brilliant to obscure. Can you add your own to the mix? Oke, jadi gimana menurut kalian videonya? Ada tanggapan? Halo. Videonya kayak ngejelasin ini nggak sih Bu? Ngejelasin Pas bagaimana terbentuknya rumus punya konsep. Jadi video ini harusnya kemarin Ibu tampilin pas kita baru pertama mengenal Pythagoras, tapi kan waktu itu karena kita masih pertemuan tatap muka jadi nggak bisa, jadi Ibu tampilin di sini. Jadi teorema Pythagoras itu ternyata nggak hanya satu pembuktian cara yang kayak ini yang selama ini kita pakai. Jadi di video tadi itu menjelaskan beberapa teknik buat membuktikan sebuah kebenaran dari teorema Pythagoras itu. Jadi kita Suaranya jauh gitu. Suaranya berbesar dong, Bu. ya, kenapa Daniel? Suaranya pelan. Suaranya Bu kurang dengar, Bu. Oh.
Oke, sekarang udah kedengeran? Udah Bu, udah ada. Oke, jadi sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Ya Bu. Kita masuk ke pelajaran intinya ya. Jadi setelah tahu teorema Pitagoras, triple Pitagoras, dan jenis-jenis segitiga, selanjutnya kalian tahu apa yang mau kita bahas hari ini? Pitagoras ya Bu. Udah belajar. Ya Daniel? Pitagoras Bu. Ya, kita memang lagi bahas Pitagoras. Jadi yang selanjutnya kita bahas itu penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kan karena kita udah belajar bahasa matematisnya, rumusnya, jadi sekarang kita mencoba soal cerita diubah ke bentuk matematisnya, ya, ke rumus Pitagorasnya. Jadi tujuannya kenapa sih kita harus pelajari penerapan teorema Pitagoras ini? Jadi Putri bisa bacain? Ya Bu. Mana tujuannya? Nggak ada di layar ya? Belum ibu klik nggak sih Bu? Udah. Belum ya? Macet ya? Ya, bentar Bu. Udah Bu, udah Bu. Udah? Ini Bu, saya baca. Contohnya? Tujuannya? Ya, tujuannya. Yang menerapkan dan menggunakan ya? Ya. Tujuannya apa sih? Kenapa harus dipelajari? Menerapkan dan menggunakan teorema Pitagoras pada permasalahan sehari-hari. Ya, jadi tujuannya itu agar kita bisa menerapkan dan menggunakan teorema Pitagoras tadi pada permasalahan sehari-hari. Jadi contohnya gimana sih? Coba ada yang bisa bacain? Santi bisa bacain? Bisa, Bu. Coba baca soalnya. Contohnya itu pada rencana pembangunan tangga untuk jalur khusus pasien yang terinfeksi COVID-19 seperti gambar di bawah ini. Di situ jika alas tangga terletak 2 meter dari tembok dan tinggi tembok 4,5 meter, maka berapakah panjang tangga yang harus dibuat? Sudah, Bu. Ada yang ngerti gimana cara masukin cerita ini ke dalam bahasa matematis? Daniel kayaknya hilang-hilang ya. Ya, Daniel mute tuh, di-mute kan. Sepertinya ada yang bisa memindahkannya dari bahasa soal cerita ini ke bentuk matematisnya. Berarti 2 meter itu 2 meter itu miringnya ya atau jarak. Ada yang bisa, jadi 2 meter itu kan kemarin kita udah belajar Pitagoras. Jadi sisi miring itu yaitu A akar kuadrat alas ditambah yang sisi tegaknya. Jadi yang sekarang dicari itu panjang tangga yang harus dibuat, berarti sisi miringnya kan? ya. Ya. Oh iya. Ada yang Jadi, bisa? Jadi diameternya itu alas. Ya. 4,5 meter itu tingginya, Bu. Iya. Jadi ini dicari sisi miring. Berarti panjang tangga sama dengan akar ya Putri 4,5 M ditambah 2 M. Masing-masingnya dikuadratin. Ya, betul. Jadi hasilnya? Berarti hasilnya jadi akar 24,95. 24,25. Iya. Lalu akar 24,25. Angkanya nggak cantik ya. Ya. Jadi
Nih, penyelesaiannya betul kata Putri tadi, panjang tangganya itu akar dari 4,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, itu hasilnya akar 24,25. Jadi, akar 24,25 ini 4,92. Jadi, sisi miringnya itu, tangga yang tadi mau dibuat itu, sepanjang 4,92. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Sebenarnya penerapan ini nggak susah. Dia cuma kayak dari soal cerita, kita harus bisa menggambarkan sisi alasnya mana, sisi tegaknya mana, terus sisi miringnya yang mana. Kalau kita udah ngerti konsepnya, insya Allah bisa. Jadi, berguna bukan? Berguna sekali, Bu. Jadi yuk lihat satu contoh lagi. Ini contohnya nggak ada gambar kayak tadi, setingkat lebih tinggi. Jadi kalian harus membayangkan sendiri bentuknya itu kayak gimana. Jadi ada yang bisa bacain, Santi? Pak Budi mempunyai kebun berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah 8 meter, 15 meter, dan 17 meter. Maka yang diminta itu A, berbentuk segitiga apakah kebun Pak Budi? Yang B, dapatkah kamu menentukan luas kebun Pak Budi? Jadi Daniel bisa menjawab. Kalau yang A-nya itu kan karena 17 Pak Budi mempunyai bentuk kebun persegi segitiga dengan sisi salah satu sisinya kan 8 meter, 15 dan 17, maka berbentuk sejajar. Yang A-nya itu yang pertama, langkah pertama 17 itu dikuadratkan, yang kedua 15 kuadrat terus 8 kuadratnya, Bu. Iya. Kenapa? Karena 17 kuadrat itu merupakan sebuah peribel Pitagoras, Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu Pitagoras, bisa pakai cara manual tadi dikuadratkan. Manual cek, Bu. Iya, sama dengannya. Jadi segitiga apa? Segitiga siku-siku, Bu. Siku-siku. Ya, kalau yang B? Berarti tinggal dijumlah semua nggak? Menggunakan luas setengah alas kali Iya, luas segitiga kan setengah luas tinggi. Berarti setengah alasnya tadi itu 8. Alasnya 8. tingginya 15. Sehingga setengah dikali 8 ditambah 15. Jadi Berapa tambah 8? Tuh. Setengah alas kali tinggi dikali 8 kali 15. 60. 60, Bu. 60 ya. 60 bagi 2, 60, Bu. Hasilnya 60. sama hasilnya. Sama. Sama, Bu. Ya, jadi cara cari luasnya itu kayak pakai luas segitiga ya. Jadi kayaknya kalian udah ngerti nih penerapan teorema Pitagoras itu kayak gimana. Jadi sejauh ini sudah paham kegunaan sekaligus cara menggunakan teorema Pitagoras? Udah, Bu. Betul, sudah? Sepertinya sudah, Bu. Sangat yakin saya. Sudah. Walaupun kita sistem pembelajaran online, Ibu tetap kasih kita tugas ya. Jadi ini tugasnya boleh dicari dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Orang anak Semuanya ya, Bu. Soalnya 1, Ya, 2. cuma dua soal. Oh, 2. Oke, Bu. Oke. Kami kerjakan dulu ya, Bu. Waktunya nggak lama ya. Ya, Bu. Sabar, Ibu. Anaknya tinggi badan 150 cm. Iya, ya. Beban anak 150 cm. Berdiri 12 cm dari yang berdiri 12 meter. Berarti jarak. Berarti ini alasnya.
Yang benar, oh dari kepala anak. Berarti Maka hitunglah tinggi jerawat ini sebenarnya ini. sebut. Oke, langsung lanjut ke nomor 2 ya. Biar kita mengefektifkan waktu belajar kita. Nomor 1. Sudah? Sudah, Bu. Nanti sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi nomor 1 kalian dapat hasilnya. Dapat, Bu. Berapa hasilnya? 6,5 meter. Coba kita hitung ya. Kita lihat pembahasannya. Kalian dapat 6,5 dari mana, Put? Pertama dicari dulu, Bu. Ya. Ya. Cari apanya? X-nya Dari X-nya, Bu. dari atas kepala sampai ujung tiang, Bu. Ya. Ya, sama kayak gambar ini ya kalian carinya. Iya, Bu. Jadi habis itu gimana? Setelah itu, jadi kita ambil dari kepalanya, Bu, dari batas atas kepalanya sampai ke atas. Ya. Setelah itu masukkan ke rumus. Ya, jadi rumusnya itu Untuk mencari X berarti X sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. ya karena kita mau cari sisi yang tegak, jadi sisi miring dikurang alas. Ya. Nah, jadi dapatnya 6,5 ya, betul. Ya, Kalian Bu. sudah paham ya cara penerapannya. Dan Kalau soal satu lagi, nomor 2 tim SAR. yang tim SAR itu dapatnya berapa? 19,21 km, Bu. Kilometer. Angkanya nggak cantik ya. Coba kita Iya, lihat Bu. pembahasannya. Kalian nyarinya sama kayak tadi atau ada pakai cara lain atau tetap pakai cara teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras. Pitagoras, Bu. Bu. Coba kita lihat pembahasannya ya di sini. Jadi diketahui letak pesawat jatuhnya yang sebelumnya terbang 25 km ke arah barat laut dari bandara. Kemudian dia belok ke selatan sejauh 16 km. Jadi itu siku kan. Jadi itu bentuk segitiga siku-siku. Jadi ditanya berapa kilometer jarak lokasi kecelakaan dari bandara. Jadi kalau itu dijadiin segitiga, dia nyari sisi miring, bukan sisi miring, sisi yang alasnya. Kalau misalnya kalian terapin ke bentuk segitiga. Jadi betul caranya tadi 25 kuadrat dikurang 16 kuadrat itu dapatnya 19,21 kilometer. Benar, Bu. Ya, jadi nggak kerasa sepertinya jam pelajaran kita hampir berakhir. Adakah yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Tidak ada. Bu. Kayaknya kalian udah Santi katanya, Bu. mau nanya apa? Enggak, Bu. Oke, masih bisa bercanda ya walaupun online. Ya, Bu. Ya iyalah, Bu. Ini belum makan, Bu. Setelah ini mungkin kalian bisa melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi karena di rumah kan Ya, Bu. Ibu jaga diri baik-baik. ya, aduh makasih ya Ibu jadi terharu. Jadi
Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya Putri, Bu. adalah Apa Putri? materi matematika yang kita pelajari di sekolah itu sangat berguna, terutama Pitagoras, bisa mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Daniel? Sama Bu dengan Putri, Bu, bisa mempermudah kehidupan sehari-hari. Kalau Santi? Kayaknya kalian Sama juga bisa. Apa, Bu? Kalian janjian ya Putri sama Daniel. Janjian apa? Apaan, Bu? Jadi itu yang kesimpulannya. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi bisa diterapkan ya. Jadi sebelum ditutup, ada sedikit tugas untuk memperdalam pemahaman kita. Jadi ini boleh dicatat dulu atau di foto. Ya, boleh difoto. Nanti Ibu buka forum di Google Classroom. Jadi kalian bisa kirim fotonya di situ ya. Coba boleh Ya, Bu. ada fotonya? Bu. Udah, Bu. Nanti kalau yang belum foto boleh minta sama Putri ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kerjasama kalian yang tetap serius walaupun kita kelasnya di dalam rumah masing-masing. Terus partisipasi dan antusias kalian yang luar biasa walaupun dengan pembelajaran sistem online ini kayak pelajarannya itu masih tetap efektif walaupun kita nggak bertatap muka secara langsung. Ya. Jadi diingatkan kembali untuk kalian hindari berpergian dengan alasan tidak mendesak, jangan keluar rumah, hindari perkumpulan, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, banyak-banyak minum vitamin, dan terapkan social distancing saat berada di luar rumah. Itu untuk menjaga diri kita sendiri, memprotek diri kita sendiri dari pandemik virus corona yang sedang mewabah ini. Daniel, Bu, belum mandi. Udah loh, kamu nih, Putri. Oke, jadi kalian tahu nggak ada quotes lebih baik mencegah daripada memperbaiki? Tahu, Bu. Jadi di rumah aja ya, Kak. Karena ini bukan liburan sebenarnya. Ini sekolah, tapi di rumah masing-masing. Nggak ada kata liburan. Jadi kalian tetap ada tugas kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga walaupun dengan pembelajaran ini ilmunya lengket sama kalian. Amin. Dan see you next time, guys. Jadi nanti jangan lupa kirim soalnya ya. Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Jawaban. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.